Jokowi, himbauan saya, segeralah bikin surat kuasa. Karena menurut HIR, buatan Belanda nih hukum, pasal 123 ayat 1, siapa yang digugat, dia mau memberikan kuasa kepada yang dikuasakan, harus ada tanda tangan basahnya. Sekalipun dia memberikan substitusi kepada jaksa misalnya, kepada ya silahkan saja. Tapi tanda tangan Jokowinya mana? Jadi dipersoalkan satu tingkat pribadi, tapi dia maunya sebagai presiden. Memang Jokowi hari ini melekat dalam dirinya presiden, maka sebagai ex officio dia presiden, dia bisa memberi kuasa sebagai presiden, tapi tanda tangan basah dia tidak dengan SK, nggak ada mekanisme hukum itu membuat surat kuasa dengan kepres, nggak ada gitu loh. Karena ini menyangkut pribadinya. Itu contoh yang sederhana. Saya duga Jokowi ini pura-pura tidak ngerti hukum. Ya, karena kalau presiden yang lalu seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY ketika digugat, dia gunakan lawyer namanya Palmer Situmorang. Sebelumnya Gus Dur pernah juga, dia gunakan Luhut Pangaribuan sebagai lawyer. Megawati juga pernah, dia gunakan Trimedia Panjaitan. Kok Jokowi nggak bikin apa tunjuk lawyer sini lawan kita, jagoan-jagoan lawyer mana sini lawan, ya kita adu argumentasi secara hukum. Takbir, ya. Allahu Akbar. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengertian gugatan mengenai ijazah palsu Jokowi, ini masuk jilid ketiga. Jilid pertama kita waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang memproses dalam pengertian menggugat ijazahnya Jokowi, lalu Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap. Sehingga momentum untuk pembuktian dan saksi-saksi kehilangan jejak yang bisa kita telusuri lebih baik gitu loh. Sehingga kita cabut gugatan pada waktu itu. Walaupun banyak fitnah untuk itu, kita dengan segala macam fitnah, kenapa dicabut. Tapi Allah punya rencana yang sangat baik menurut saya. Dengan ditangkapnya Gus Nur dan Bambang Tri, berpindahlah peristiwa perdata menjadi peristiwa pidana. Dalam peristiwa perdata, memang kita yang menggugat, kita yang harus membuktikan. Nah, tapi dilalahnya Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Jadi berubah menjadi pidana. Nah, kalau pidana, maka beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Polisi ngasih masukan ke jaksa, jaksa proses lagi, kemudian masuk ke pengadilan. Nah, itu asupannya gitu loh, dalam pengertian menjadi peristiwa pidana. Nah, ketika sidang di Solo, kurang lebih 5-6 bulan berjalan, sudah inkrah sekarang, karena PN-nya sudah dituntutnya 10 tahun, tapi putusannya 6 tahun. Kemudian banding, dari 6 tahun diturunkan jadi 4 tahun. Kemudian inkrah dikasasi tetap 4 tahun. Nah, pertanyaan seriusnya, dari proses yang begitu panjang tadi itu, adakah ijazah Jokowi yang asli? Nah, berdasarkan peristiwa tadi semua, tidak ditemukan, atau tidak ditampilkan, atau tidak dibuktikan. Harusnya kan tadi beban polisi dan jaksa. Setidaknya jaksa harus bertanggung jawab, karena di ruang pengadilan polisi nggak ada. Dalam tingkat awal pemeriksaan iya, tapi di pengadilan jaksa yang berhadapan dengan kita. Jaksa yang berhadapan juga dengan hakim. Nah, dengan tidak adanya ijazah Jokowi yang asli itu,
maka kita masuk jilid ketiga. Kita gugat lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Asumsinya, kenapa saya berani? Karena sudah punya alat bukti yang kuat, yaitu seluruh proses persidangan itu, termasuk ketua pengadilannya saya gugat, ya, ketua pengadilan negeri Solo itu, ya, karena kan TKP-nya di Malang, kok sidangnya di Solo gitu loh. Walaupun ada excuse untuk terlalu banyak saksi atau apa, itu pertimbangan tersendiri, tetapi harus ada pemberitahuan. Ini nggak ada pemberitahuan, main sidang aja di Solo. Nah, itu satu contoh kenapa ketua PN pun kita gugat, ya, KPU kita gugat, Bawaslu kita gugat, Menteri Pendidikan kita gugat, Menteri Keuangan kita gugat, ya, MPR DPR kita gugat, di samping Jokowi ini itu sendiri. Nah, apa maksud semua ini? Supaya rakyat Indonesia dan kita semua betul-betul mempunyai informasi yang akurat, ijazah Jokowi ini asli apa tidak, atau punya apa tidak gitu loh. Nah, waktu di Pengadilan Negeri Solo, jangan salah paham, kita tidak menggugat yang universitas. Yang kita gugat SD, SMP, SMA. Nah, yang sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jilid ketiga, yang UGM kita gugat, ya. Nah, jadi begitu pemilahannya sangat jelas. Nah, sekarang cerita terakhir dari gugatan kita yang ketiga itu berkait dengan surat kuasa. Jadi Jokowi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada yang dikuasakan. Jokowi beralih atau berdalih dengan adanya SK atau Kepres. Jadi Kepres dijadikan alasan kepada Jaksa Agung dan Mensesnek. Nah, ketidakcermatan Jokowi dan pengadilan di sini. Yang kita gugat tuh pintu masuknya Jokowi pribadi. Kenapa pakai lembaga jaksa Agung gitu loh. Kenapa pakai lembaga Mensesnek? Kan pribadi Jokowi, karena dugaannya ijazah palsunya itu yang SMA dibuat atau digunakan jauh sebelum dia jadi presiden. Karena sebelumnya dia jadi bukan wali kota, kemudian gubernur, itu kan sebelum presiden. Ya, ini yang banyak nggak cermat. Jadi oleh karena itu diberitahu sekarang, makanya kita datang ke Menko Polhukam, dia Menteri Hukum dan HAM, dia tidak cuti, apalagi mundur, ya. Jadi Menko Polhukam, Saudara Mahfud harus tanggung jawab urusan hukum dan politik seperti ini. Nggak boleh enak aja kok nyapres, cawapres, kemudian urusan ini nggak diperhatiin. Itu kok tidak amanah namanya. Ya. Kita sama-sama kader HMI lah, kok begitu, nggak bagus itu. Ya. Sebagai catatan buruk buat penegakan hukum. Karena Menko Polhukam itu orang nomor 3 di Indonesia. Di samping presiden nomor 1, nomor 2-nya wakil presiden. Nomor 3 itu Menko Polhukam. Karena dia di bawah, dia membawahi 6 departemental. Ya. Atau kementerian. Mendagri, Menhan, Menlu, Menhumham. Ya. Kepolisian, kejaksaan. Ya, itu di bawah Menko Polhukam. Ini urusannya hukum, masalah ijazah. Karena ada di tempat lain, sepengetahuan saya calon gubernur di Sumatera Barat copot, nggak bisa jadi cagup. Ya. Karena ijazah palsu, terbukti. Karena ijazah palsu. Kemudian pelawak si Komar di penjara. Kenapa kok Jokowi enggak gitu loh? Ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1. Ya. Semua rakyat atau warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Nah, maka dengan hormat, kerja besar Mahfud MD di ending kekuasaannya harus bagus. Anda nggak malu apa jadi cawapres tapi masalah hukum nggak selesai, itu bagaimana gitu loh. Lalu bagaimana mau menyelesaikan nanti ke depannya? Itu pertanyaan serius. Jadi saya sayang sama Anda, kita berteman baik,
apalagi kita sama-sama alumni HMI, makanya saya berani dengan Adi dan Hajin, mari kita cobalah. Barangkali dia masih mau dengar kita, ternyata kita datang juga nggak didengar ya. Ya beginilah nasib rakyat. Kita sudah datang ke pelayanan publik, tapi pelayanan publiknya tidak melayani dengan baik begitu loh. Ya, sampai kita keluar pun nggak ada berita untuk apa gitu. Maka kita titip nomor telepon supaya kalau ada apa-apa kasih kabar. Nah, yang terakhir poin penting dari ijazah ini adalah Jokowi, himbauan saya segeralah bikin surat kuasa. Karena menurut HIR, buatan Belanda nih hukum, pasal 123 ayat 1, siapa yang digugat, dia mau memberikan kuasa kepada yang dikuasakan, harus ada tanda tangan basahnya. Sekalipun dia memberikan substitusi kepada jaksa misalnya, kepada ya silakan saja. Tapi tanda tangan Jokowinya mana? Jadi dipersoalkan satu tingkat pribadi, tapi dia maunya sebagai presiden. Memang Jokowi hari ini melekat dalam dirinya presiden. Maka sebagai ex officio dia presiden, dia bisa memberi kuasa sebagai presiden. Tapi tanda tangan basah dia tidak dengan SK, nggak ada mekanisme hukum itu membuat surat kuasa dengan kepres, nggak ada gitu loh. Karena ini menyangkut pribadinya. Itu contoh yang sederhana, saya duga Jokowi ini pura-pura tidak ngerti hukum. Ya, karena kalau presiden yang lalu seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY ketika digugat, dia gunakan lawyer namanya Palmer Situmorang. Sebelumnya Gus Dur pernah juga, dia gunakan Luhut Pangaribuan sebagai lawyer. Megawati juga pernah, dia gunakan Trimedia Panjaitan. Kok Jokowi nggak bikin siapa tunjuk lawyer sini lawan kita, jagoan-jagoan lawyer mana sini lawan, ya kita adu argumentasi secara hukum. Takbir, Ya. Allahu Akbar. Nggak ada gitu. Tapi sisi lain, menurut saya kurang ajarnya adalah dalam kasus gugatan lain, Jokowi nunjuk Otto Hasibuan. Kok bisa dia nunjuk Otto Hasibuan, kok urusan ijazahnya kagak gitu loh. Wah, ini yang nggak banyak di podcast di Jasa gitu loh. ya. Ini kan lebih meyakinkan kita Jokowi nggak punya ijazah. Dia takut. Kalau berani tunjukkan, ya. Ini urusan gampang, Bang. 10 menit doang nggak sampai. Iya. Kan? Amin Red datang, nunjukin, periksa, kelar. Itulah atau istilahnya case close, ya Case nggak? close. Kasus itu tuh. Nah, jadi pesan moral saya adalah jangan pandang kami kebencian kepada Anda Jokowi. Kami justru sayang, Anda presiden kita, berbuatlah sesuatu untuk tegaknya hukum ini. Gitu loh. Sehingga kita ini betul-betul mempunyai presiden yang kredibel. Kalau begini kita nggak bangga, bahkan memalukan. Ya. Udah ada gelarnya itu memalukan. Bukan lagi memalukan, menjijikkan. Itu kata UGM. UGM paling memalukan. Ada menjijikkan juga. Ada omongannya si Gilbran. Gilbran, jijik gitu. Bukan menjijikkan. Jijik. Saya jijik. buruk. Kalau kita apa jadi? Ya, presiden ijazah palsu karena belum ada aslinya. Palsu kan. Jadi presiden berijazah palsu. Ya toh? Sampai dia buktikan tidak palsu. Sampai dia tidak buktikan tidak palsu. Itu stigma yang berat untuk Jokowi membuktikan dirinya. Apa susahnya coba? Tadi sudah disebut dengan Pak Saidi untuk tunjukkan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.